Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Agus Maman dari UPTD SDN 1 Anjun, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan aksi nyata coaching supervisi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yuli? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Nah, sekarang ada jadwal supervisi ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk persiapan supervisi hari ini? Yang sudah saya persiapkan yaitu saya sudah membuat bahan ajar dan media pembelajaran untuk pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak berikan. Oh, bagus sekali ya. Kemudian di modul ajar kan sudah ada tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajarannya? Untuk pembelajaran di dalam kelas, yaitu dengan materi aku dan kebutuhanku, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan menggunakan video, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Nah, selain itu saya juga menggunakan gambar, Pak. Dengan pengamatan gambar tersebut, peserta didik diharapkan bisa menyebutkan 3 kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu di dalam pembelajaran pun saya menggunakan diskusi kecil. Nah, dari diskusi itu tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan seperti itu. Wah, sangat lengkap sekali ya Bu, bagus sekali itu. Sudah sangat sempurna. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, yang tadi ada 3 tujuan pembelajaran, kira-kira pertanyaan dari saya selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu seperti apa Bu? Ya, nah berhubung materi IPAS yang akan saya sampaikan pada peserta didik yaitu mengenai aku kebutuhanku, area pengembangannya yaitu terkait peserta didik dapat memahami kebutuhan manusia dari 3 kebutuhan primer sekunder yang nanti akan saya sampaikan di dalam kelas. Oke, jadi siswa diharapkan bisa memahami Bu ya kebutuhan sesuai dengan topik dari modul ajar tersebut Bu ya. Baiklah. Nah, terkait dengan pertanyaan selanjutnya, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian juga dapat berkesan pada murid, kira-kira supaya pembelajaran itu dapat tercapai, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Nah, iya, strategi yang saya lakukan di dalam pembelajaran yaitu saya menggunakan PBL, Project Based Learning. Nah, peserta didik di dalam kelas tersebut karena kelas berdasarkan kelompok. Nah, kelompok di sini saya ambil dari asesmen awal yang telah saya lakukan, Pak. Nah, dari PBL ini peserta didik diberikan masalah-masalah. Nah, peserta didik berkelompok untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, di dalam pembelajaran saya juga menyisipkan X-Breaking supaya peserta didik tidak jenuh di dalam kelas dan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas dapat termotivasi kembali seperti itu. Oke. Wah, ini hebat sekali Ibu Yuli ya. Dari strategi yang digunakan tadi menggunakan model PBL Bu ya, Problem Based Learning, di mana siswa diberikan sebuah kasus yang nanti bisa dipecahkan secara bersama-sama dalam kelompok. Kemudian juga tadi Ibu menambahkan ice breaking ya. Nah, bagus. Jadi anak tidak merasa bosan Bu ya, tidak jenuh. Bagus sekali Bu. Nah, saya harapkan semoga nanti dalam proses pembelajaran yang nanti dijadwalkan
dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu ya, dan tetap semangat Bu ya. Ya, semangat. Harus semangat pokoknya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga berpusat pada murid. Kayaknya untuk supervisi hari ini cukup Bu ya. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Bu ya. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda, ya. Nah, seseorang itu pasti ingin punya handphone, punya motor, terus punya rumah mewah, ya. Namun setiap kebutuhan orang itu mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Nih, kebutuhan manusia. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Setiap hari kita membutuhkan makan, minum, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia, ya. Kebutuhan pokok manusia itu seperti makan, minum, pakaian, dan rumah, atau pangan, sandang, dan papan. Nah, setelah kebutuhan primer ada kebutuhan penunjang atau kebutuhan sekunder, atau bisa dikatakan kebutuhan di tingkat yang kedua, ya. Nah, kebutuhan primer atau sekunder, kebutuhan juga tergantung dengan profesi kita masing-masing. Kalau misalnya Gojek, berarti dia kebutuhan primernya apa? Motor, ya. Nah, kalau tadi kebutuhan sekunder itu
GP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melakukan coaching bersama rekan sejawat yaitu Ibu Yulia Sari dan didampingi pengajar praktik saya yaitu Bapak Ivan Sofyan. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Yulia Sari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, Ibu tampak sehat sekali ya. Baiklah Bu, setelah kita melakukan praobservasi dan observasi yang sudah dilakukan, nah kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya sangat senang karena pembelajaran di dalam kelas terlihat aktif, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik pun dapat tercapai. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu perasaan setelah melakukan observasi sangat senang Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan atau yang ingin saya capai pada pembelajaran pada saat observasi itu ada 3. Namun dari 3 tujuan pembelajaran tersebut, saya rasa satu pembelajaran itu kurang tercapai, yaitu pembelajaran yang mana di dalam diskusi peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Seperti itu. Oke. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya, dan ada satu yang belum tercapai ya Bu ya, yaitu terkait mengklasifikasikan kebutuhan manusia ya. Iya, dalam Oke. diskusi. Oke, dalam melakukan diskusi Iya. gitu ya. Selanjutnya Bu, instruksi atau kegiatan yang efektif kira-kira seperti apa Bu? Untuk instruksi yang efektif di dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu terkait memberikan gambar yang dimasukkan di dalam amplop itu pada saat berdiskusi. Itu sangat efektif untuk memberikan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi pas sewaktu peserta didik berdiskusi, itu peserta didik terlihat penasaran dengan apa sih saya membawa amplop kepada tiap kelompok. Nah, di dalam amplop tersebut saya memasukkan gambar-gambar terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, itu sangat efektif. Selain itu, yang sangat efektif itu pada saat peserta didik melakukan diskusi terlihat sudah kurang bersemangat. Nah, saya menyuruh peserta didik untuk bersama peserta didik ice breaking terlebih dahulu, terus berhenti sejenak untuk menghela nafas agar peserta didik lebih rileks dalam berdiskusi. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu, instruksi atau kegiatan yang efektif dalam pembelajaran secara kelompok itu yaitu tadi dengan mengadakan ice breaking Bu ya, kemudian dengan menggunakan media amplop supaya siswa juga penasaran terhadap apa isi dalam amplop tersebut ya, yang berisi tentang kebutuhan hidup manusia Bu ya. Dan yang ketiga, Ibu juga menggunakan teknik itu ya, supaya teknik siswa menghela napas ya, supaya mungkin siswa itu lebih rileks dalam belajar Bu ya. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya yang tidak efektifnya Bu dalam pembelajaran kelompok itu seperti apa Bu? Yang menurut saya tidak efektif dan itu karena hal tersebut tujuan pembelajaran saya jadi kurang tercapai gitu ya, yaitu dalam strategi pengelompokan peserta didik.
Nah, saya mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik yang kurang dalam literasinya, saya kelompokkan di dalam satu kelompok. Jadi, kelompok yang lain dengan kemampuan yang sama, saya kelompokkan gitu. Jadi, di dalam setiap kelompok itu saya tidak menyisipkan peserta didik yang kemampuannya lebih gitu. Jadi kelompok ini literasinya rendah, saya kelompokkan seperti itu. Jadi pembelajarannya terlihat dari kelompok yang kurang itu kurang berkembang, kurang aktif dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dia lama, yang lain bertanya, dia diam, kelompok tersebut seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi yang tidak efektif dalam pembelajaran kelompoknya yaitu tadi Ibu hanya jadi satu kelompok itu memang siswa kemampuannya sama ya, jadi homogen gitu ya, Iya. tidak heterogen. Berikutnya dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan observasi kemarin, saya melihat Ibu sangat bagus sekali ya dalam menyampaikan materi, kemudian media pembelajaran yang Ibu gunakan sudah bagus, kemudian Ibu sudah melakukan diferensiasi yang ketiga itu ya, dari konten, produk, dan prosesnya Ibu sudah lengkap sekali. Mungkin ada beberapa hal yang memang Ibu perlu kembangkan juga ya dalam pembelajaran kelompok itu ya, untuk menjadi kelompok yang supaya lebih efektif lagi ya, supaya lebih bagus lagi. Nah, dari percakapan yang sekarang kita sudah lakukan, kira-kira tujuan